Keluarga damai dan sobat Samas yang dikasihi Kristus. Sapaan damai sejahtera Rabu 19 Oktober 2022 kembali mempertemukan kita dengan Kristus yang sedang berdoa di Taman Getsemani. Mari kita bersama berdoa karena kita juga akan memohon kiranya Roh Kudus menolong kita boleh memahami pergumulan seperti yang sedang dialami Kristus di Taman Getsemani. Allah yang senantiasa mendampingi kami di tiap keadaan, beri kami hikmat agar dapat belajar dari teladan Kristus yang mengawali pergumulan beratnya dengan berlutut di Taman Getsemani. Taburkan benih firman-Mu dan tumbuhkan pengertian kami, agar iman percaya kami makin kuat melekat kepadamu. Dalam Kristus Sang Teladan Hidup, kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, sebuah pujian berjudul Indahnya Saat Yang Teduh akan mengantar kita untuk memasuki renungan hari ini. Sobat Samas kekasih Kristus, bacaan kita hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 39 hingga 46. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa.
Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Sobat Samas dan keluarga damai, sapaan damai sejahtera hari ini mengantar kita untuk mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah kehidupan doa. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi pencobaan. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang dinamika doa. Pada bagian pertama tentang kehidupan doa, kita dapat baca di ayat 39 sebuah keterangan, sebagaimana biasa. Dari ayat paralelnya di Matius 26 ayat 36, di sana disebutkan, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Akhirnya kita menjadi paham bahwa yang dimaksud sebagaimana biasa. Ini adalah kebiasaan menyendiri dan berdoa dari Tuhan Yesus. Catatan penting ini mengajar kita tentang rutinitas, keheningan, dan penundukan diri. Sebagaimana biasa, menunjukkan sebuah rutinitas yang positif, bukan sekadar ritual tanpa penghayatan. Rutinitas mengantar seseorang pada alokasi waktu, kesiapan, dan disiplin. Rutinitas doa yang tepat membuat seseorang punya akses secara berkala, yang membangun perjumpaannya dengan Allah, yang makin lama makin mendalam. Berikutnya adalah tentang keheningan. Ayat 41 mencatat, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Kenapa harus menjauhkan diri? Doa membutuhkan keheningan, apalagi untuk doa yang bersifat pribadi. Keheningan mengantar pendoa kepada kekusukan serta totalitas untuk bergumul. Ada saat untuk berdoa bersama, namun ada saatnya pula untuk berdoa sendiri. Masing-masing punya peran yang berbeda. Tiap orang punya tanggung jawab untuk berdoa, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Karenanya tanggung jawab untuk berdoa secara pribadi tidak bisa dialihkan, dititipkan, atau terus meminta kepada orang lain untuk mendoakan dia. Dia sendiri harus berdoa dan bergumul secara pribadi dengan Tuhan. Bagian terakhir dalam kehidupan doa ini adalah penundukan diri. Lukas menggambarkan sikap tunduk dan hormat dari Tuhan Yesus. Di ayat 41 dituliskan bahwa ia berlutut dan berdoa. Bahasa tubuh ini bukan ritual mistis untuk memaksa Allah. Kalau sudah berlutut, maka doanya pasti dijawab atau dikabulkan oleh Tuhan. Ini adalah gambaran dari sikap penundukan diri. Kalau seseorang itu menundukkan diri, berarti dia juga siap apapun jawaban Tuhan. Nah, kalau di bagian pertama tadi kita belajar tentang kehidupan doa Tuhan Yesus, maka di bagian kedua ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menyikapi pencobaan. Ada 3 hal penting yang kita dapatkan di sini, yaitu cara pandang, kerekanan, dan kesungguhan. Cara pandang orang dalam melihat pencobaan tidak selalu sama. Ada yang melihatnya sebagai peluang, kesempatan untuk membuktikan diri, dan lain-lain. Lukas di pasal 22 ayat 40 mencatat pesan penting Tuhan Yesus kepada para murid. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang dimaksud jangan jatuh di sini bukan berarti tidak bisa kena pencobaan. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan, jangan berdosa kalau kalian dicobai. Cara pandang terhadap pencobaan ini membuat kita tidak main-main, merasa kuat atau merasa tidak mungkin jatuh.
Bahkan ada orang yang dengan sengaja berani mendekati pencobaan itu. Ini adalah hal yang salah. Cara pandang ini akan membawa kita untuk melihat bahwa sebenarnya kita ini tidak mampu menghadapi sendiri. Karena itu kita perlu kerekanan. Kita perlu seorang rekan. Nah, kerekanan ini menjadi bagian penting dalam menghadapi pencobaan. Rekan pertama dan utama kita adalah Tuhan. Jangan pernah menghadapi pencobaan itu sendiri. Memang kadang-kadang kita merasa, tidak ada orang lain Tuhan. Aku harus menghadapi ini sendiri. Sobat Samas dan keluarga damai, sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Ayat 43 menunjukkan bahkan ketika Tuhan Yesus menghadapi pencobaan yang berat itu dan seolah-olah dia sendirian. Ternyata dicatat atau disebutkan di situ, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Dari sini kita belajar, Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Allah mengirim malaikatnya. Dalam kehidupan nyata saat ini, kita juga merasakan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya. Mungkin dia adalah pasangan kita. Mungkin dia adalah rekan yang dalam keseharian bersama dengan kita. Selalu bekerja dengan kita, mengingatkan kita. Sobat Samas dan keluarga damai, betapa pentingnya rekan itu. Bagian penting terakhir dalam menyikapi percobaan adalah bergumul dalam kesungguhan. Pada ayat 44, Lukas menulis dengan jelas, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sobat Samas dan keluarga damai, bahkan Tuhan Yesus ketika menghadapi pencobaan yang berat, di mana ditulis bahwa dia sangat ketakutan, maka dia semakin bersungguh-sungguh berdoa. Hari ini banyak orang yang ketika menghadapi pencobaan yang berat justru lari, meninggalkan itu. Banyak orang tidak bersungguh-sungguh bergumul di saat genting, namun setelah lewat dan ternyata gagal, dia baru menyesal. Tapi semua itu sudah tidak bisa diulang. Bandingkan hal ini dengan ayat 46 yang mencatat bahwa murid-murid tertidur. Sementara Tuhan Yesus sedang berdoa dengan pergumulan yang berat. Di mana Anda pada saat pasangan Anda bergumul, saat anak-anak mengalami kesulitan, bahkan saat orang tua ada di ambang maut? Apakah Anda mendampingi mereka? Atau justru Anda tertidur? Bagian terakhir dari keseluruhan renungan hari ini adalah dinamika doa. Fokus utama dari doa adalah menyelaraskan diri dengan kehendak Tuhan. Ada orang yang sibuk mengisi doanya dengan daftar tuntutan, sementara telinganya ditutup rapat-rapat terhadap suara Tuhan, karena takut jika jawaban Tuhan berbeda dengan permintaannya, atau suara doanya terlalu keras sehingga tidak bisa mendengar jawaban Allah yang mengoreksi doa yang salah. Ada pula orang yang terlalu takut mengutarakan isi hatinya karena melihat bahwa hidup ini sebagai kumpulan takdir, seolah-olah Tuhan otoriter tidak pernah mau mendengar isi hati kita. Padahal dinamika doa itu harusnya berisi dialog yang dinamis. Manusia boleh mengutarakan pergumulannya, namun juga perlu mendengar dan mencari tahu kehendak Tuhan. Dinamika doa yang sehat akan menunjukkan progres interaksi yang membuat manusia makin berani mengutarakan pergumulannya. Namun dia juga makin peka menangkap suara Tuhan. Ini seperti doa yang dituliskan di ayat 43, doa Yesus. Dia mengatakan, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Mari kita bersama berdoa, supaya Tuhan menolong kita dalam menghadapi setiap pencobaan. Bimbinglah kami ya Bapa, untuk memiliki kehidupan doa yang benar, agar dapat menyikapi pencobaan dengan tepat
dalam kerekanan yang kuat bersama Kristus dan sesama. Amin.